Hai, halo, apa kabar? Saya berharap Tuhan menyertai Anda, kita semua. Amin. Mari kita membuka firman dari Filipi. Filipi pasal yang ke-3, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-4, pasal 4 ayat 1 dengan judul Nasihat-nasihat kepada Jemaat. Ayat 17. Halo, apa kabar? Saya berharap Tuhan menyertai kita semua. Saat ini kita membuka firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 17 sampai Filipi 4 ayat 1 dengan judul Nasihat-nasihat kepada Jemaat. Ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Pasal 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah firman Tuhan. Firman hari ini yakni nasihat-nasihat kepada jemaat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini kita bisa melihat di ayat 17 bahwa dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Di sini kita bisa Rasul Paulus menasihati kita pada saat itu, menasihati jemaat di Filipi, tentu untuk kita juga di sini agar kita mentaati, mengikuti teladan-teladan para pendahulu iman kita. Dalam hal ini Rasul Paulus dan juga kalau sekarang ini tentu adalah gereja Allah, para orang-orang yang telah menjalani kehidupan iman sebelum kita. Ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Di sini kita bisa melihat hati Paulus bahwa dia sangat merindukan agar orang-orang yang masih menjadi seteru Kristus, tentu Paulus di dalam surat ini sangat merindukan agar mereka juga bisa menjadi saudara-saudara seiman yang saat ini, yang pada saat ditulis mereka masih menjadi seteru Kristus. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kita harus memperhatikan nasihat Paulus di sini, agar kita memperhatikan perkara-perkara bukan perkara duniawi, tetapi perkara-perkara yang kalau kita lihat di dalam ayat 20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di sini dikatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Jadi tentunya Paulus menasihatkan kita di sini agar pikiran kita adalah tertuju kepada perkara-perkara di surga, bukan perkara-perkara duniawi. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di sini sekali lagi kita diingatkan akan pengharapan kita untuk tubuh kita diubahkan pada saat Yesus akan datang kali yang kedua, dan tubuh kita yang hina akan diubahkan menjadi tubuh yang mulia seperti tubuh Yesus Kristus yang yang serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Pasal 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ini merupakan pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan kita bisa mengambil pelajaran pada saat ini dari bagian kitab suci hari ini, bahwa agar kita selalu berdiri dengan teguh dalam Tuhan, berdiri di dalam Tuhan,
Artinya kita menempatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Agar Tuhan, kita mengharapkan kekuatan kita berasal dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.